Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka syaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmu, dan menyempurnakanlah siapa kalian semua al-hajj kepada haji wal umrata dan umrah, lakukan lillahi dengan sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan wa atimmul hajj wal umrah surah Al-Baqarah ayat 196 ini, para mufassirin, para ulama berpendapat bahwa apabila kita mampu, maka kita sangat dianjurkan mendekati anjuran wajib kalau mampu untuk umrah. Tentu apalagi haji. Jadi umrah memang sunnah, tapi mendekati wajib bagi yang mampu berdasarkan wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Apabila dihalang-halangi oleh keadaan yang tidak memungkinkan sampai kepada kota Mekah, seperti kejadian ketika Nabi tidak diperkenankan oleh orang kafir untuk masuk ke kota Mekah waktu 6 Hijriah, karena waktu itu kota Mekah masih dikuasai oleh mereka. Baru nanti 8 Hijriah, alhamdulillah atas izin Allah dan ridhonya, kota Mekah bisa dikuasai kembali oleh umat Islam. Ini pelajaran, apabila kita umat Islam tidak mau berusaha dan berdoa, maka segala milik kita bisa dimiliki oleh orang lain dan kita tidak punya kekuatan apa-apa dan dapat merugikan kita baik dari segi agama dan urusan kekuasaan dan dunia. Apabila kita usirtum, terhalangi, famastaysara minal haji, maka di situ kita motong hewan sebagai bayar denda, lalu kita tahallul. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Baru setelah kita membayar denda, maka kita baru tahallul tadi.
Faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi, apabila ada penyakit lagi ihram, fa fidyatum min shiyam, maka boleh kita seperti misal di kepala kita ada penyakit, ada kutu sehingga harus dipotong itu rambut, daripada melahirkan penyakit bagi diri dan buat orang lain, maka sebagai penebusnya kita bayar fidyah berbentuk puasa atau sedekah atau bersedekah atau nusuk. Fa idza amintum, ditebus dengan sedekah, dengan ibadah. Fa idza amintum, apabila dalam keadaan aman, faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaisara minal hajj. Apabila kita haji tamattu, maka kita ihram, lalu setelah itu tawaf dari miqat, lalu kita ketika ihram dari miqat, lalu kita tawaf, lalu kita sa'i, lalu tahallul sambil nunggu tibanya waktu haji, wukuf di Arafah, nanti ihram lagi dari tempat kita menginap, maka itu namanya haji tamattu. Kalau tidak membatalkan dari awal, itu namanya haji ifrad. Tapi kalau niatnya haji tamattu dan ifrad, itu namanya qiran. Kalau ifrad itu tidak bayar denda, tapi kalau yang lain bayar denda. Tapi kemudahan untuk tamattu itu karena habis tawaf, sa'i, tahallul, itu dapat kemudahan, bisa berganti pakaian dan lain sebagainya. Jadi silahkan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, karena agama itu memang sangat mudah. Dan Nabi mencontohkan di dalam berbagai hal dan membiarkan sahabat dengan hajinya masing-masing, ada yang ifrad, ada yang qiran, ada yang tamattu. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, kalau tidak menemukan hadiyu, maka puasa 3 hari di waktu haji, masa haji, waktu di Mekah. Wasab'atin idza raja'tum, ditambah 7 hari kalau sudah sampai di negaranya. Tilka asyaratun kamilah, jumlahnya menjadi 10. 3 tambah 7, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu kalau bukan penduduk Mekah. Kalau kita haji tamattu. Jadi idza dhaqa ittasa'a, apabila ada kesulitan di situ ada kemudahan. Dalam Islam itu selalu ada solusi. Wattaqullah, yang penting lakukan segala sesuatu betul-betul karena takwa kepada Allah, ingin keridhaannya Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ingatlah bahwa apalagi dalam keadaan haji dan umrah tidak diperkenankan kita melakukan sesuatu dosa, zalim, dan Allah kalau kita melakukan kezaliman pada waktunya sangat tegas memberi balasan itu. Hukum sangat tegas. Al-Baqarah ayat 196. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak disuruh milih siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini, di antara 2 perkara, illa ikhtara, kecuali pasti memilih siapa Nabi aisarahuma, kepada salah satu yang paling mudah. Itu rumus yang dicontohkan oleh Nabi, dan ini merupakan perintah dari Allah juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan terlalu diberat-beratin, jangan terlalu disepelekan, jadi sedang-sedang, diukur menurut kemampuan. Nabi setiap dimungkinkan memilih 2 perkara, maka dipilih yang lebih mudah. Tujuannya apa? Supaya istimrar, istiqomah di dalam beribadah, bisa continue. Di samping juga supaya tidak memberatkan orang lain dan umatnya kalau bahasa kita.
Itu hadis Bukhari 3560, 6126, Muslim 2327, Abu Dawud 4786, Ibnu Majah 1984, Ad-Darimi juz 2 halaman 147, Ahmad juz 6 halaman 32, 162, 191 dari Siti Aisyah radhiyallahu. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa ketika kita merasa lebih berat ketika melakukan ibadah itu lebih bagus. Tidak. Jadi lakukan menurut kemampuan. Meskipun memang betul semakin berat keadaan pahala itu semakin besar, tapi tidak semuanya. Jangan memberat-beratkan diri, jangan memberatkan orang lain. Jangan merasa lebih baik, lebih hebat, lebih asing kalau semakin berat. Tidak begitu. Kalau bisa ke masjid naik mobil, naik motor. Tidak harus memaksakan diri jalan. Kalau mampu jalan, jalan. Jadi lihat situasi dan kondisi saja. Sholat di tempat ber-AC bagus. Kalau memang nggak ada AC, sholat apa adanya. AC alam juga bagus. Ada AC, tempat bersih, jadi bagus, silahkan saja. Jangan harus memaksakan sendiri, lalu sholat di tempat yang panas, segala macam, dan lain sebagainya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Li'anna al-ayata nazalat fi sanati sittin fi umratil Hudaybiyah. Hina saddal musyrikun Rasulullah SAW an Makkah. Itu kejadian terjadi waktu 6 Hijriah ketika orang-orang musyrik menghalangi Nabi saat Nabi mau umrah. Bayangkan apabila suatu tempat, suatu negara udah dikuasai oleh bukan orang Islam, umat Islam itu sulit. Mau sampai melakukan ibadah itu dihalang-halangi. Itu cerita lama itu. Nabi nggak boleh sampai jauh lah, padahal dari kota Madinah ke kota Makkah itu jauh sekali. Padahal dulu naik onta. Kalau sekarang kalau naik kendaraan bisa setengah hari lebih. Berangkat pagi bisa malam nyampe kita. Qala Ibnu Umar, menurut sahabat Abdullah bin Umar, suatu ketika kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala kuffar Quraisyin dunal baiti. Akhirnya Nabi jauh-jauh dari kota Madinah sampai di Hudaybiyah, sudah sangat dekat dengan kota Mekah, ditolak. Tahun itu disuruh pulang Nabi. Pulang Nabi, ngalah, mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Jangan pernah putus asa umat Islam. Berdoa, terus berusaha menurut kemampuan, terus sabar. Air menetes ke batu, terus bertahap, lama-lama pasti ada bekasnya. Fanaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyahu, karena dihalang-halangi di Hudaybiyah, Nabi memotong kurbannya, wa halaqa ra'sahu, lalu setelah itu tahallul, memotong rambutnya. Ini ada di dalam Bukhari 1807, Muslim 1230, Al-Baihaqi juz 5 halaman 216, Ahmad juz 2 halaman 125. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Di tahun berikutnya, berarti tahun 7 Hijriah, Nabi sesuai perjanjian juga diizinkan tahun depan, itu pun cuma 3 hari karena kota Mekah masih dikuasai oleh mereka. Bayangkan, padahal kota Mekah itu kotanya para nabi, lalu bisa dikuasai oleh mereka. Bayangkan, sampai kotanya nabi saja apabila kita lemah bisa dikuasai mereka, apalagi cuma bukan kotanya nabi.
hati-hati dengan timbulnya komunis, PKI, segala macam. Akhirnya itulah yang dinamakan Umratul Qadha. Jadi di tahun berikutnya 7 Hijriah Nabi umrah sesuai perjanjian, diperkenankan 3 hari Nabi umrah. Tapi menurut Imam Malik, Nabi umrah tapi itu bukan qadha. Apa namanya? Udahlah terserah. Jadi Imam Malik itu tidak mengakui masalah qadha. Tapi kata Imam Malik, Nabi tidak menganjurkan kepada semua sahabat harus qadha. Karena waktu itu terhalang perang. Ya Nabi kan tidak ingin memberatkan. Bagi yang mampu tahun berikutnya bisa ke Mekah, ya intinya tetap Nabi di tahun ke-7 Nabi umrah. Mau dibilang umrah qadha mau bukan, tapi Nabi umrah. Sama dengan masalah puasa bulan Syawal. Semua ulama, jumhur ulama di dunia dari zaman dulu bahwa puasa Syawal itu sunnah, bisa langsung berurutan. Fa'atba'ahu, fa litaqib bukan litarakhi, boleh langsung bulan Syawal, jadi Lebaran, Ramadan, lalu Lebaran sehari kalau Idul Fitri atau Fitrah, lalu besoknya puasa bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh tidak berurutan 6 hari, sitam Syawal. Tapi menurut Imam Malik tidak diperkenankan kalau habis bulan Ramadan itu, habis hari raya Idul Fitri itu. Kenapa? Kata Imam Malik, takut dipikir bulan Ramadan. Enggak juga sih, tapi ya sudahlah. Al-hasiru la yakhlu ayyakuna kafiran aw musliman. Yang menghalangi orang ibadah termasuk ibadah haji atau umrah itu bisa saja orang kafir atau muslim. Kalau suatu negara itu dikuasai oleh orang Islam tapi dia cara berpikir orang kafir, fa in kana kafiran lam yujuz qitaluhu. Meskipun kita dihalangi mau haji mau umrah, tidak boleh kita memerangi orang kafir hanya gara-gara alasan seperti itu. Luar biasa ini Islam. Daripada kita harus menumpahkan darah, lebih baik kita mengalahlah dulu. Cari jalan yang lebih damai, yang lebih soft. Walau wathiqa bidzuhuri alaihi. Meskipun kita punya keyakinan bahwa kita akan menang kalau memerangi saat itu, jangan. Karena mungkin akan terjadi pertumpahan darah, kematian mungkin dari pihak kita, sahabat kita, atau dari musuh. Wa yatahallal bimawdihi liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Al-Baqarah ayat 191. Jangan sampai terjadi peperangan pertumpahan darah di kota Mekah. Jadi tempat ibadah harus dijauhkan dari sesuatu pertengkaran, permusuhan, pertumpahan darah. Walau sa'alal kafiru ju'lan lam yajuz. Bagaimana kalau ternyata orang kafir itu minta tebusan? Kalau minta tebusan agar kalian bisa melanjutkan nyampe ke kota Mekah, tidak diperkenankan kita memberikan tebusan kepada orang kafir. Li'anna dzalika wahnun fil Islam. Karena pemberian seperti itu dapat melemahkan kekuatan harga diri Islam. Nah, ini kalau kita berhadapan sama orang kafir. Fa in kana musliman, bagaimana kalau yang menghalangi itu ternyata orang Islam? Tetap saja lam yajuz qitaluhu bihalin. Wajaba at-tahallul. Tetap kita, apalagi tadi aja orang kafir nggak boleh kita perangin, apalagi sama muslim. Meskipun mereka tindakannya seperti tindakan orang kafir. Sambil kita berusaha nanti ambil kekuasaannya. Fa in talaba syai'an wa yatakhalla 'anit tariqi jaza daf'uhu. Bagaimana kalau ternyata muslim itu seperti minta tebusan? Nah, maka kalau umat Islam nanti diperkenankan. Walam yajuz al-qitalu lima fihi min itlafil muhajji. Wadzalika la yalzamu fi ada'il ibadat. Fa innad din asmah, karena agama itu mudah, cari yang termudah. Jangan sampai gara-gara kita mau melaksanakan yang wajib, mau datang ke masjid, gara-gara dihalangi lalu kita bunuh orang. Janganlah. Wa amma badlul ju'li falima fihi min daf'i a'dhamid dararain bi ahwanihima. Kalau yang minta itu umat Islam,
minta uang, nanti kita akan dibiarkan lolos ke kota Mekah, maka itu sama-sama mudarat. Karena sama mudarat, maka diambil mana yang teringan, maka diberi nggak apa-apa. Karena dia sama-sama beragama Islam. Satu sisi karena memang ibadah haji itu kan perlu mengeluarkan uang. Tapi kalau bisa kita jangan menjadi orang Islam yang berpikiran seperti pikirannya orang kafir, menghalang-halangi orang mau ke masjid, mau ke Mekah. Wali'annal hajja mimma yunfaku fihi al-mal fayu'addu hadha minan nafaqah. Sama seperti sekarang kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah. Jangan sampai gara-gara corona di situ daerahnya tidak merah, gara-gara COVID-19 lalu masjid ditutup, umat Islam tidak diperkenankan ke masjid. Tidak, yang tidak diperkenankan itu yang sakit. Cerita seperti ini ada cuplikan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, juz 2 halaman 375 di sebelah kiri. Wa fi hadza dalilun ala ma dhahaba ilaihi Malikun min annal muhsara bi aduwin la yajibu alaihi al-qada'u liqaulihi famastaysara min al-hadi. Jadi kalau sudah bayar hadiah maka tidak qada, tidak apa-apa. Itu kan pendapat Malik. Kalau Nabi jelas tahun berikutnya itu datang untuk umrah lagi. Soal namanya mau dibilang qada mau bukan dibilang qada, itu cuma istilah saja. Suatu ketika menurut sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi tahallul, Nabi berdoa, Allahumma raham al-muhalliqin, ya Allah mudah-mudahan Engkau menyayangi orang-orang yang sudah mau berkorban haji atau umrah sampai pada saatnya dia bertahallul memotong rambutnya bagi laki-laki. Kalau laki-laki dimungkinkan untuk digundul. Meskipun waktu zaman Nabi ada sahabat yang gundul, ada yang sahabat tidak gundul. Kalau perempuan yang jelas tidak boleh gundul. Sebanyak rambut yang dipotong itu juga dosa-dosanya insya Allah berguguran. Satu sisi sebagai bukti bahwa kita tidak sayang-sayang dengan rambut kita sehingga kita mau mengorbankan. Kadang-kadang orang itu saking sayang dengan rambut, biaya rambut itu banyak sekali di salon itu kan. Wah, dipotong model begini dan lain sebagainya. Ketika umat Islam sudah ibadah ya udah dipotong dulu. Wal muqassirina ya Rasulullah, qala Allahumma arham al-muhallikin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala wal muqassirin. Nabi berulang-ulang al-muhallikin, orang yang dipotong gundul gitu. Itu khusus waktu kalau tahallul haji dan umrah. Kalau tidak tahallul haji dan umrah, Nabi tidak gundul. Dulu kalau gundul itu dianggap berlebihan, orang yang gulul berlebihan. Kalau sekarang tidak gulul. Maksudnya merasa mengeterapkan agama yang sangat tinggi, tidak. Jadi itu setelah haji dan umrah. Kalau di luar pelaksanaan itu maka boleh tidak gundul, tidak, ya yang penting jangan, harus rapi. Umat Islam itu rapi, bersih dan tidak terlalu panjang. Lihat masing-masing lah. Lalu setelah berulang-ulang al-muhallikin baru al-muqassirin. Qala wal muqassirin qala ulama'una fa fi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil muhallikin thalathan. Nabi mendoakan bagi orang yang menggundul rambutnya sampai 3 kali. Sedangkan yang walil muqassirin marratan, sekali. Bagi orang yang memendekkan rambutnya. Dalilun ala annal halqa fil haji wal umrati afdalu minat taqsir. Ya, gundul kalau dalam keadaan seperti itu utama, tapi terserah masing-masing. Karena di zaman Nabi itu ada yang nggak gundul. Ya Nabi membiarkan saja, yang penting tahallul.
wa huwa muqtadha qaulihi ta'ala wa la tahliku ru'usakum al-ayah wa lam yakul tuqassiru. Wa ajma'a ahlul ilmi ala anna tasira yajzi'u minar rijal illa syai'un dzukira 'anil Hasan annahu kana yujibu al-halqa fi awwali hajjatin yahujjuhal insan. Kenapa di samping harus gundul, umat Islam itu harus bersih dan lain sebagainya. La tadkhul an-nisa fil halqi wa anna sunnatahunna at-taqsir. Lima ruwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa 'alan nisa halqun innama 'alaihinna at-taqsir. Penjelasan bahwa Nabi mendoakan al-muhallikin sampai 3 kali, al-muqassirin sekali itu afdalnya gundul itu dalam tahallul haji dan umrah itu. Bukhari 1727, Muslim 1301, Abu Daud 1979, At-Tirmidzi 913, Ibnu Majah 3043, Ahmad juz 2 halaman 79, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Ada lagi Abu Daud 1984, 1985. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qila lahu fi dzibhi wal halqi wal rami wat taqdim wat ta'khir faqala la haraj. An Abdullah ibni Amrin annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila amman dzabaha qabla ay yahliqa aw halaqa qabla ay yadhbaha faqala la haraj. Ada orang bertanya tentang bagaimana kalau memotong hadiyu dulu sebelum tahallul atau tahallul dulu sebelum memotong. Nabi sampaikan nggak ada masalah, mana saja yang didahulukan. Tapi kalau Nabi ya hadiyu dulu dipotong, baru denda umrohnya baru setelah itu tahallul. Tapi apabila ada yang kebolak-balik, oleh Nabi dikasih keringanan. Itu ada di dalam Bukhari. Ada yang 83, 1721, 1736, 6666, ada di Muslim 1306, 1307, dan panjang sekali. Ada yang dari sahabat Ibnu Abbas dan ada yang dari sahabat Abdullah bin Amrin bin Al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, menurut Ka'ab bin Ujrah, ra'ahu wa qamluhu yatasaqatu awwajhi. Ka'ab bin Ujrah ini waktu ikut umrahnya Nabi di Hudaybiyah itu, kutunya itu banyak sekali sampai berguguran ke wajahnya. Faqala ayu'dzika hawamuka. Kemudian Nabi bertanya, apakah ini menyakiti kamu? Qala na'am, iya Nabi. Fa'amarahu ay yakhlaqa wa huwa bil Hudaybiyah. Kemudian Nabi memerintahkan, kamu kan sedang ihram, tapi dalam keadaan darurat enggak apa-apa. Jadi dipotong rambut kamu supaya kutunya tidak ada. Dapat ibadah dengan tenang, nanti kamu bayar denda. Pemimpin itu selalu mencarikan solusi. Walam yubayyin lahum annahum yuhilluna biha wa hum ala tama'in ay yadkhulu Makkah fa anzalallahu al-fidyah. Bayar fidyah, fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denda ayyud ima faraqan, bayar 3 sa' baina sittati masakin, au yuhdi, memberi makan sekitar 6 orang miskin, atau membayar memotong syatan kambing, au yasuma thalathata ayyam, atau kalau tidak mampu puasa 3 hari gara-gara memotong rambut tadi kalau lagi ihram. Ada di Bukhari 1814, 1815, 4159, dan di Muslim 1201. Hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Man arada
Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah menyampaikan, manapun siapa orang arada, yaitu bermaksud siapa man minkum dari kalian, ayyuhilla bihajjatin wa umratin, mau haji bareng, dibarengkan niat haji dan umrah, falyaf'al, silahkan lakukan. Waman, dan adapun siapa orang arada, yaitu bermaksud siapa man ayyuhilla, untuk niat bihajjin dengan haji, tabbaikallah bihajjin, falyuhilla, silahkan, artinya haji ifrad. Kalau tadi qiran atau haji ifrad. Waman arada ayyuhilla bi umratin, atau mau haji tamattu, falyuhilla, nggak ada masalah, semuanya boleh-boleh saja. Begitulah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi memberi kebebasan. Bukhari 1783, Muslim 1211, An-Nasai juz 5 halaman 146, Ibnu Majah 3000, Al-Baihaqi juz 4 halaman 355, hadis dari Siti Aisyah. Nabi yang ada yang berpendapat mencontohkan pernah ifrad, pernah yang lain, tujuannya meringankan umat. Ada yang mengatakan ifrad. Kenapa? Kalau ifrad itu memang menurut orang tertentu berat, karena harus menjaga dalam posisi ihram terus sampai selesai nanti wukuf di Arafah, sampai tahallul di Mina, setelah Aqabah. Qalat Aisyatu fa halla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajjin wa halla bihi nasun ma'ahu wa halla nasun bil umrati wal haji. Ada yang haji ifrad, Nabi haji ifrad juga. Ada orang yang ikut haji ifrad, ada orang yang haji qiran, yaitu umrah dan hajinya dibarengkan. Wa halla nasum bi umrah, ada yang tamattu. Kata Siti Aisyah waktu itu, zaman Nabi itu enggak ada masalah. Wa kuntu fi man ahalla bil umrah, dan saya termasuk orang yang haji tamattu, kata Siti Aisyah. Rawahu jama'atun an Hisham bin Urwah nabiyan Aisyah wa qala ba'dhum fi qala Rasulullah wa amma ana fa illa bil haji. Nabi ifrad. Keadaan tertentu begitulah. Tapi dalam hal waktu 10 Hijriah, Siti Aisyah ini kalau anggaplah hajinya beliau tamattu, tapi sholatnya beliau tidak pernah dikosor dan dijama, karena beliau menganggap perjalanannya tidak melelahkan, dan beliau merasa di Mekah punya tanah, di Madinah punya tanah, punya rumah, demikian juga di kota Mekah, sehingga dia menganggap bukan merupakan tamu. Demikian juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan demikian, silahkan mana yang mau dilaksanakan, semua ada contohnya dan dibenarkan oleh Nabi. Nabi menyampaikan ahsanti. Ketika Siti Aisyah bertanya, bagaimana Nabi, kami ini berbeda dengan Nabi tentang sholat. Nabi kan bisa dikatakan dikosor dan dijama. Begitulah, jadi Nabi itu bagi yang khawatir perjalanan berat, sakit dan lain sebagainya, boleh mengambil rukhsah, boleh tidak mengambil rukhsah, sehingga memberi kesempatan kepada semua hal dan tidak merasa paling afdol. Silakan. Bahkan kita tahu di dalam hadis Bukhari juga dicontohkan, dipaparkan di situ ketika di bulan Ramadan waktu Fatih Mekah 8 Hijriah di Usfan, sudah dari Madinah mendekati kota Mekah, ada orang yang berpuasa waktu penaklukan kota Mekah atau hendak akan diambil alih kota Mekah supaya tidak ada kezaliman kepada agama apapun, maka hampir sampai sudah asar, sudah mau maghrib, kalau bahasa kita sudah asar, sampai di Usfan mendekati dan di Qudait di situ mendekati kota Mekah, ada orang yang pingsan dan tidak mau membatalkan puasanya, berbuka kalau tidak melihat Nabi membatalkan puasanya. Maka demi untuk kepentingan orang yang lebih banyak, Nabi membatalkan puasanya di bulan Ramadan, minum di muka umum. Kalau Nabi melanjutkan puasanya kan untuk kepentingan
diri sendiri, sedangkan ketika membatalkan itu menyelamatkan nyawa orang banyak. Inni lajalisun ma'abni Umar fil masjidi idh ja'ahu rajulun min ahli Syam fasa'alahu anit tamattu'i bil umrati ilal haji faqala Ibnu Umar hasan jamil qala fa inna abaka kana yanha. Pernah ada orang menyampaikan waktu sahabat Abdullah bin Umar di masjid menyampaikan ilmu, lalu wahai sahabat Abdullah bin Umar, bagaimana tentang haji tamattu? Kata sahabat Abdullah bin Umar, baguslah, nggak apa-apa. Lalu orang itu menyampaikan, bapakmu Sayyidina Umar melarang. Tidak begitu cara memahaminya, kata sahabat Abdullah bin Umar. Jangan suka diadu-adu begitu. Faqala wailak. Jadi ketika disampaikan fa inna abaka kana yanha anha faqala wailak. Fa in kana abi naha anha wa qad fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi afa biqauli abi akhudhu am bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kum anni. Jadi bapakku itu melarang dulu haji tamattu, itu maksudnya supaya orang itu jangan haji tamattu saja, kalau mampu boleh, jangan menutup kemungkinan haji ifrad, haji qiran. Karena pahalanya juga besar, karena beliau selalu di dalam bisa dikatakan tidak pernah membatalkan ihramnya, karena itu berat, itu satu, dalam nilai ibadah terus satu. Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksa-paksain. La yukallifullahu nafsan la usaha wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Lagi pula bapakku melarang itu tujuannya supaya orang sering melakukan umroh, sehingga Ka'bah ini selalu ramai didatengin oleh orang yang berziarah, tempat ibadah, banyak di situ persaudaraan, banyak ilmu dan lain sebagainya. Di antara cerita seperti itu ada di dalam At-Tirmidzi 828. Kalau dicuplikan Al-Qurtubi juz 2 halaman 385 kiri bawah sampai 386. Wa zama man sahhaha nahya Umar an tamattu annahu innama naha anhu liyantaji al-baita marratain aw akthara fil 'ami hatta takthura imaratuhu bi kasrati zuwari lahu fi ghairil mawsim wa arada idkhal ar-rifqi ala ahli al-harami bidukhulin nasi tahqiqan li da'wati Ibrahim. Dan ini Sayyidina Umar berdasarkan Al-Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ibrahim ayat 37. Ya Allah, tolong, ini doanya Nabi Ibrahim diabadikan di Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Jadikan Ka'bah ini, Makkah ini tempat yang berfaedah dunia maupun akhirat, sehingga banyak orang yang datang terus menerus tidak terputus-putus ke kota Mekah. Itu tujuan kenapa Sayyidina Umar memberikan peluang kepada haji-haji yang lain, tidak haji tamattu saja. Wa qala akharuna innama naha anha li'annahu ra'a an-nasa malu ila tamattu'i liyasaratihi wa hiffatihi fa khashiya ay yadhi al-ifrad wal qiran wa huma sunnatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtajja Ahmad fi ikhtiyarihi at-tamattu' bi qawlihi wa la istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiya wa la ja'altuha umratan. Atani al-lailata atin min rabbi faqala salli fi hadzal wadi al-mubaraki wa qul umratan fi hajjatin. Labbaika bi umratin wa hajjatin. Nabi itu pernah haji ifrad, pernah haji qiran. Jadi jangan tamattu saja. Itu maksudnya Sayyidina Umar. Ini ada di Muslim 1251. Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yulabbi bil haji wal umrati ma'an. Ahallan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi umratin wa ahalla ashabuhu bi hajjin. Falam yahillan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wala man saqal hadiya min ashabihi wa halla baqiyatuhum. Ini ada di Muslim 1232, 1239. Ada juga di At-Tirmidzi 822.
atau Muslim 1211, atau Bukhari 1538, 7343. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab, ada yang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi intinya silahkan mana yang dimungkinkan kita lakukan karena kekuatan orang per orang itu beda-beda. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya Allah yang ditakdirkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Wallahu a'lam bishawab.